Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kembali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, secara umum di negeri kita bulan Juni adalah bulan awal-awal tahun ajaran baru untuk pendidikan di semua jenjang, mulai dari TK, SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat. Begitu banyak persoalan yang terkadang muncul di dalam pelaksanaan SNPDB atau masa-masa penerimaan siswa baru. Disinilah juga pentingnya kita orang tua merenungkan, mengarahkan anak-anak kita mau dibawa kemana. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kondisi sekarang yang paling dibutuhkan adalah bagaimana pendidikan dininya, pendidikan keagamaan anak-anak kita perlu dimaksimalkan, perlu ditingkatkan. Dan bersyukur kita untuk wilayah Taman Sudia dan Citra Sudia Indah, untuk tingkat TK, untuk tingkat SD itu sudah ada disiapkan. Dan yang bisa menghidupkan itu adalah kita. Yang terkadang menjadi persoalan itu adalah di mindset kita bahwa yang negeri itu lebih baik daripada swasta. Inilah yang perlu kita perbaiki. Terkadang kita enggan memasukkan anak kita di madrasah karena labelnya itu label agama, karena labelnya itu kebanyakan dari swasta. Sementara yang menjadi modal menjadikan generasi kita menjadi generasi yang soleh, salah satu di antaranya adalah memasukkan di madrasah, memasukkan di pesantren. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan kepada umatnya melalui hadisnya, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa semua anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membentuknya menjadi karakter Yahudi, menjadikan karakter Nasrani, atau menjadikan karakter Majusi atau penyembah api.
Sementara kita tahu bahwa di antara kita banyak disibukkan oleh aktivitas pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa membentuk karakter anak-anak kita? Salah satu di antaranya adalah masukkan di lembaga-lembaga pendidikan yang bisa membantu kita. Tadi disampaikan oleh pengurus bahwa di madrasah kita ada TK, TPA. Itu adalah salah satu sarana untuk itu. Di masjid kita ada yayasan setingkat SD, madrasah ibtidaiyah. Itulah yang bisa membantu kita. Kalau kita tidak bisa langsung membentuk karakter kita, masukkan ke lembaga pendidikan yang bisa membantu kita untuk itu. Jamaah rahimakumullah. Sementara kita pahami bahwa salah satu modal utama bagi orang tua itu adalah adanya anak-anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan," ada yang menjadikan teks "idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salatin." Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara yang dimilikinya. Sedekah jariyah, wa waladun shalihah, wa ilmun yuntafa'u bihin nas. Bahwa yang bisa menjadikan modal utama seorang orang tua adalah adanya sedekah jariyah, adanya amal jariyah. Salah satu di antaranya itu adalah membantu pembangunan sarana ibadah, dan yang kedua membantu pembangunan sarana pendidikan, baik itu fisiknya maupun non fisiknya. Apa itu fisik? Fisik itu adalah pembangunan sarananya. Apa itu non fisiknya? Yang membantu terkait masalah itu, termasuk diantaranya adalah honor pada guru yang ada di dalamnya. Yang menjadi kendala terkadang ketika anak-anak kita masukkan di bimbingan belajar, ya, di tempat-tempat kursus, tidak pernah menunggak perbayarannya walaupun itu jutaan. Akan tetapi terkadang yang menjadi kendala di antara kita, ketika di tingkat TK, TPA, anak kita diajarkan akhlak, anak kita diajarkan agama, membantu kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh. Banyak di antara kita menunggak pembayarannya. Walaupun kita lihat dari segi nilainya sangat sedikit, mungkin tidak sampai 100 ribu, menunggak sampai 6 bulan, yang selalu menjadi alasan, nanti saya hafal. 6 bulan baru dia bayar. Pertanyaannya, siapa yang menjadi guru honornya? Apa yang dipakai guru yang mengajarnya? Terkadang juga dibaliki gurunya. Disitulah perlunya amal jariah Pak Guru. Amal jariahnya Ustaz. Ustaz juga butuh hidup. Bayangkan kalau guru ngajinya juga pergi bekerja di luar, siapa yang mendidik anak-anak kita? Yang terkadang terlalu sombong kita mengatakan, nanti saya rapor berapa sih itu yang 100 ribuan, 1 juta saja di tempat bimbelnya saya selesaikan. Kenapa tidak selesaikan dari awal? Jamaah rahimakumullah. Terkadang kita enggan memperhatikan perkara-perkara seperti ini. Begitu juga memasukkan generasi kita di lembaga pendidikan Islam. Apakah itu di madrasah atau di pesantren-pesantren. Ada yang tidak memasukkan anaknya di pesantren dengan alasan apa? Tidak bisa berpisah dengan anaknya. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan berpisah dengan anak kita. Apakah itu berpisah di dunia ini, ataukah mungkin pada hal-hal yang positif maupun yang negatif? Apa itu yang positif? Kita berpisah. Anak kita di penjara suci. Di mana itu? Di pesantren, di pondok pesantren. Daripada di penjara-penjara yang tidak suci. Tanda kutip. Ketika dia berkasus, ketika bermasalah, apakah kita menanti anak kita yang memiliki akhlak-akhlak yang buruk? Karena kita tidak memberikan sarana untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Di madrasah saja, di pesantren saja ada 1-2 orang anak-anak kita yang bermasalah. Apatah lagi di lembaga pendidikan umum. Apalagi dengan adanya sistem zonasi. Ada yang enggan sampai rela menyogok. Yang penting anak saya masuk di sekolah negeri, apalagi sekolah umum.
Pernah terjadi percakapan antara orang tua yang anaknya di pondok pesantren dan orang tua yang anaknya di sekolah umum. Jadi kolong dulu masih terkotak-kotak. Ada sekolah nasional, ada sekolah internasional. Ketika melihat anaknya yang sekolah di madrasah yang di pesantren, mengatakan bagusnya akhlak anaknya. Di mana sekolah? Alhamdulillah anak saya di madrasah. Alhamdulillah anak saya di pesantren. Begitu anak saya akhlaknya kurang baik. Nabali-bali teman-teman. Dilawan orang tuanya dengan kata-kata kasar. Sementara yang di madrasah, yang di pesantren komunikasinya bagus. Tapi ketika ditanya di mana anakmu sekolah, dia bilang, anak saya di sekolah terkenal internasional. Anak saya di sekolah negeri. Dan sebagainya. Bangga menyebut lembaga pendidikannya, tapi prihatin terkait masalah akhlaknya. Biarlah di awal-awal, di tingkat SMP, tingkat SMA, masukkan di pondok. Apalagi kalau waktu kita untuk membersamai anak-anak kita, membina anak kita itu sangat minim. Masukkan di pondok pesantren. Hilangkan image anak-anak kita juga mengatakan bahwa saya dimasukkan di pesantren ini karena saya dibuang. Ada juga image mengatakan karena anak saya nakal makanya saya masukkan di pesantren. Jangan nanti anak kita nakal baru dimasukkan di pesantren. Jangan nanti anak kita nakal baru dimasukkan di madrasah, sementara yang tidak nakal dimasukkan di sekolah umum dengan harapan bahwa baik dia. Apalagi pengaruh sekarang Bapak Ibu sekalian. Ada satu daerah, seorang anak yang pernah dimasukkan di orang yang terkasus narkoba, pemulihan, baru tamat SD. Saya jemput ketika selama 3 bulan di sana di Mina. Saya tanya, bagaimana sebenarnya penyebaran narkoba di kampung? Apa dia bilang? Dihitung jari anak-anak seumuran saya yang bukan pemakai. Coba bayangkan, baru tamat SD, bahkan tingkat SD. Dia sendiri mengatakan dihitung jari yang tidak pemakai. Ini sama-sama. Dia ditangkap karena menjadi kurir. Saya pernah tanya langsung, berapa banyak, paling banyak yang pernah kau bawa? Apa dia katakan? Yang paling banyak yang pernah saya bawa 1 karung. Ini anak tamat SD. Saya bilang, sejauh mana yang pernah kau, paling jauh yang pernah kau antar? Dia bilang dari Sidrap ke Parepare. 1/2 karung dari Sidrap ke Parepare. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Siapa yang bertanggung jawab? Salah satu di antaranya adalah orang tua. Maukah anak kita seperti ini? Kalau dilihat sepintas anak ini anak berkalam, pendiam. Tapi inilah realitas yang ada. Pengakuannya sendiri. Apakah kita menunggu anak-anak kita? Makanya salah satu di antaranya adalah pondok. Walaupun di luar sana ada informasi-informasi miring terkait masalah pondok, adalah perundungan dan sebagainya. Tidak semua pondok seperti itu, dan itu adalah insiden ini. Jangan gara-gara itu satu perkara di satu pondok menyamaratakan semua pondok bahwa di situ pondok yang tidak ada kemanusiaan, tapi tidak dilihat di sekolah-sekolah umum. Apalah artinya anak kita masuk di sekolah negeri umum, apatah lagi sistem jok sogok, tidak bisa lewat jendela, terpaksa lewat atap dan sebagainya. Yang penting anak saya lolos. Tapi kita tidak pikirkan masa depan. Berat memang berpisah anak kita di pondok. Bicara lagi tentang masa depan. Untuk apa anak-anak sekolah di madrasah? Untuk apa anak-anak kita masih di pondok? Mau jadi apa? Mau jadi pengurus masjid? Dipandang hina juga pengurus masjid. Dan apakah anak pondok tidak bisa seperti yang umum menjadi dokter, menjadi insinyur dan sebagainya? Ternyata tidak juga. Mereka juga bisa. Alhamdulillah ibu dari anak-anak saya alumni pondok pesantren, sekarang dokter spesialis dan sudah konsulen. Dan masih banyak yang lain. Apalagi Kementerian Agama memiliki 3 madrasah yang langsung binaan pusat Kementerian Agama pusat. Ada Manjusan Cendekia, ada ManPK, ada MAKF. ManPK berdiri tahun 1987.
yang masih dicetuskan oleh Menteri Agama yang pada waktu itu adalah Munawir Zazali, berdiri tahun 1987. Angkatan pertama itu hanya 5 man PK, dan sekarang sudah ada 10 man PK. Bagaimana man PK itu? Man PK itu 70% pendidikan agama dan 30% pendidikan umum. Orientasinya itu adalah bagaimana membentuk kader-kader ulama. Dan ada Man Ihsan Cendekia. Man Ihsan Cendekia berdiri tahun 2016. Yang pertama itu adalah Serpong, kemudian ada Kendari, ada Gorontalo, kemudian ada Jambi, dan sekarang Man Ihsan Cendekia Indonesia sudah ada 25. Man Ihsan Cendekia yang terbaru itu di Sumedang. Dan di Sulawesi Selatan, Man Ihsan Cendekia berada di Kabupaten Goa. Kalau Man PK ada di Dayak, di Mantiga. Dan ada lagi MAKM, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri. Kalau Man Ihsan Cendekia se-Indonesia 70% umum dan 30% agama. Kemudian MAKM Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri itu setingkat dengan SMK dan hanya ada 2 di Indonesia. Dan tempat itu ada di Bola Mangundo dan Ende. Jamaah rahimakumullah, mereka bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang baik karena seleksinya memang nasional. 3 madrasah ini itu lebih awal melakukan sosialisasi. Sosialisasinya di bulan Desember dan pendaftarannya di akhir Desember dan seleksinya di Januari dan pengumumannya di akhir Februari dan Maret. Jamaah rahimakumullah, apakah kita masih meragukan seperti ini? Baru-baru kemarin pengumuman tentang Olimpiade Sains Nasional, dan bisa bersaing itu adalah madrasah. Ada Man 2 dan alhamdulillah Man Ihsan Cendekia Goa juga meloloskan 1 orang siswa kita. Di Man Ihsan Cendekia yang lain seluruh Indonesia ada yang meloloskan 16. Dan kita yang mengalahkan kita di Sulawesi Selatan itu didominasi oleh sekolah-sekolah swasta non-muslim. Bahkan yang memborong banyak itu kalau tidak salah 70% itu adalah non-muslim dan swasta. Sementara kita enggan memasukkan anak-anak kita di madrasah yang mungkin notabene itu adalah swasta. Ada mengatakan kualitas sekolah-sekolah madrasah kita itu rendah. Bagaimana tidak rendah kualitasnya? Yang kita masukkan itu adalah yang kualitas rendah juga. Nanti masuk di madrasah ketika tidak lolos di sekolah-sekolah bagus, di sekolah-sekolah negeri. Coba masukkan di tempat-tempat anak-anak kita sudah berprestasi di sekolahnya, dimasukkan lagi di madrasah. Bagaimana tidak berprestasi? Kita enggan memasukkan anak kita di madrasah. Alhamdulillah saya secara pribadi SMP saya juga swasta. Kemudian takdir masuk di Man PK. Kemudian kuliah di swasta lagi. Ini juga tentang perkuliahan. Terkait sukses tidaknya anak-anak kita bukan semata-mata disebabkan karena dia kuliah di sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, akan tetapi kembali kepada personnya. Banyak realitas yang kita lihat, dia dari perguruan tinggi negeri akan tetapi kembali menjadi sampah masyarakat. Kenapa? Dia tidak mau tahu dia mau jadi apa. Kita juga terkadang menzolimi anak-anak kita. Kita memaksakan anak kita masuk di jurusan sesuai maunya kita, sementara kita tidak tahu apa bakat dan minat anak-anak kita. Bahkan terkadang pernah ada film India, kalau tidak salah judulnya The Three Idiot, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak anak-anak kita. Akan tetapi fondasinya harus dibangun. Di mana fondasinya? Sejak dari TK, SD, SMP, SMA, perbaiki akhlaknya. Nanti kuliah terserah dia mau jadi apa. Yang penting fondasi awalnya itu bagus. Makanya saya sarankan, dan itu yang saya lakukan ketika anak-anak kita tamat di SD, setelah dari SMP IB atau dari madrasah ibtidaiyah, masukkan di pondok. Berat memang, kasihan anakku masih kecil, tidak mungkin dibiarkan di pondok. Pasti dibina bagaimana anak kita bisa mandiri. Berat memang, karena sejak kecil kita sama-sama
Bagaimana kalau kita terlalu manjakan, tinggal di rumah dan sebagainya, dibeli baru SMP dibelikan motor, SMA dibelikan mobil. Berarti kita menambah persoalan di negara kita. Bentuk lagi motor, terjadilah tawuran dan sebagainya, yang bertanggung jawab kembali kepada kita. Olehnya itu, di bulan pendidikan ini, mari kita merenungkan kembali bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah, yang mudah-mudahan dia menjadi modal kita. Kenapa? Anak yang soleh. Ya Allah. Karena 3 pesan baginda Rasulullah SAW bahwa ada 3 perkara yang bila kita miliki ini akan menjadi pondasi dasar. Amal jari, membantu lembaga pendidikan, kemudian ilmu yuntafa'u bihi nas, ilmu yang bermanfaat, ajarkan kepada orang tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah wawaladun sholih yad'ulahu, generasi yang soleh yang akan mendoakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan bahwa marilah kita jangan terlalu gengsi memasukkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Walaupun itu adalah swasta, apalagi kita berada di sekitaran ini. Bingung mencari lembaga pendidikan, sudah jelas disiapkan. Di daerah kecamatan Birikanaya saja berapa pesantren, berapa madrasah, tinggal kita pilih yang mana. Di Sulawesi Selatan kita mencari madrasah favorit, ada Manisan Cendekia, ada Manbika, tinggal kita pilih. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membangun bangsa dengan membentuk generasi yang akan menjadi petinggi-petinggi bangsa kita, dengan memasukkan mereka ke lembaga-lembaga pendidikan yang membantu kita menjadikan mereka menjadi generasi-generasi yang soleh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya hal fisabilillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an nadim wa nafa'ani wa iyyakum bi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat wa yaqbatul hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطهرة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمد علينا شفاعة الموت والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا كقلب رسولك يا الله. اللهم يسر أمورنا وبلغنا رمضان. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والحلم والشر والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.